Baik, selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita sudah mulai masuk ke pembelajaran tema 4 tentang globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku. Dan saat ini saya akan menjelaskan tentang teks eksplanasi. Apakah itu teks eksplanasi? Oke, teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atau teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya suatu peristiwa. Dan teks eksplanasi ini memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah yang pertama, teks eksplanasi merupakan sebuah informasi yang dibuat berdasarkan fakta. Oleh karena itu, teks eksplanasi bersifat informatif. Informatif itu maksudnya adalah memberikan informasi kepada pembaca. Dan yang ketiga, teks eksplanasi fokus pada hal-hal umum, artinya bukan merupakan hal-hal personal atau hal-hal pribadi. Nah, selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Nah, dalam sebuah teks eksplanasi ada 3 strukturnya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya dalam paragraf pertama dan itu berisi tentang gambaran umum fenomena atau peristiwa yang akan dibahas. Nah, yang kedua setelah paragraf pertama itu biasanya berisi fakta, bukti, atau proses. Nah, di sini berisi tentang deskripsi sebab akibat dan dapat disebut juga sebagai bagian penjelas dari gambaran umum yang telah dideskripsikan di paragraf pertama tadi. Dan yang terakhir adalah simpulan, pesan, dan kesan. Dalam bagian terakhir ini dapat berisi tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan ini bisa merupakan tanggapan atau pernyataan yang terkait dari deskripsi yang berisi fakta, bukti, proses. Jadi bagian terakhir itu merupakan kesimpulan dari isi atau penjelas yang dihadirkan dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, dalam sebuah teks eksplanasi kita dapat menemukan informasi-informasi penting. Bagaimana caranya? Nah, seperti yang telah kita pelajari di tema 3 kemarin, dapat menggunakan kata tanya. Di sini ada kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan satu lagi, maaf ya, kurang satu adalah kata tanya siapa. Ya, kata tanya siapa. Oke. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelasan isi teks. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat suatu peristiwa tersebut berlangsung. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya keadaan atau peristiwa tersebut. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan pelaku yang terkait dalam teks eksplanasi tersebut. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa tersebut terjadi. Dan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa tersebut berlangsung atau terjadi. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan saya tentang arti dari teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi, serta yang terakhir bagaimana kalian dapat menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dengan menggunakan kata tanya. Nah, setelah ini silahkan tugas yang pertama adalah kalian bacalah buku tema 4 di halaman 6 dan 7. Dan di situ ada sebuah teks eksplanasi yang berjudul menghasilkan energi listrik. Setelah kalian baca teks eksplanasi tersebut, tentukanlah informasi penting dalam setiap paragraf dengan menggunakan 6 kata tanya, maaf ya. Di sini saya tulis 5 tapi seharusnya 6 kata tanya untuk menemukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Dan jangan lupa ditulis di buku tulis tematik. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dalam memahami teks eksplanasi dan bagaimana cara untuk menemukan informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Oke, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.